Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Let me introduce myself. My name is Farah Fitriani from Basic Education 2019 of Sultan Ageng Tirtayasa University. In this video, I will explain about motion in a straight line in general. So guys, watch this video until the end. Okay, student. Before we start the lesson, let's pray together in heart. Prayer begin. Finish. As written in the title, the topic this time is about strike motion. Nah, teman-teman, sebagaimana yang terdapat pada layar ya, terdapat 3 gambar animasi atau gambar bergerak. Kita nyalakan dulu laser pennya. Nah, ada 3 gambar. Gambar yang atas merupakan gambar dari seorang laki-laki yang sedang berjalan dari kiri ke kanan terus gitu, membentuk lintasannya garis lurus. Arah jalannya tuh lurus. Nah, gambar yang bawahnya ada gambar mobil. Dia mulai bergerak tuh bersama-sama. Namun lama kelamaan mobil yang warna merah ini dia bertambah cepat bergeraknya. Lalu di gambar yang ketiga ini ada gambar seekor siput yang mana dia bergerak dari A terus ke B lalu ke C. Nah, dari gambar ini apa yang dapat teman-teman simpulkan? Betul sekali, gambar ini merupakan tiga gambar ini merupakan visualisasi atau gambaran atau contoh ya dari pokok bahasan kita pada hari ini yaitu tentang gerak lurus. Nah, selanjutnya ini ada definisi dari gerak lurus. Nah, definisi gerak lurus. Definisi gerak lurus sendiri kan bisa dapat diartikan dari dua kata ini yaitu gerak dan lurus. Di mana gerak sendiri artinya perubahan kedudukan suatu objek atau benda dari posisi awal. Dan lurus artinya memanjang di satu arah tanpa belokan atau lengkungan, seperti garis lurus tadi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa gerak lurus adalah gerak suatu objek atau benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, selanjutnya ini ada besaran-besaran pada gerak lurus. Yang pertama ada jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh objek atau benda tanpa memperhatikan arahnya. Nah, selanjutnya ada perpindahan nih. Nah, perpindahan yaitu perubahan posisi yang ditinjau dari titik awal ke titik akhir objek atau benda. Nah, ini contoh ya. Contohnya kayak gini nih. Nah, teman-teman perhatiin titik merah ini ya, lasernya ini titik merah. Kita awal di sini nih. Lalu kita bergerak nih ke atas, ke arah utara. 3 km, terus kita bergerak lagi nih ke kanan, ke arah timur, hingga akhirnya kita berhenti di titik akhir ini. Nah, yang disebut jarak itu panjang lintasan total tanpa memperhatikan arah. Berarti panjang ininya nih, panjang total lintasannya. Titik kita bergerak dari sini terus jalan, berhenti terus jalan lagi sampai kita akhirnya berhenti. Nah, ini yang disebut dengan jarak. Berarti 3 km ditambah 4 km sama dengan 7 km. Nah, jarak yang ditempuhnya berarti 7 km. Nah, sedangkan yang disebut perpindahan itu teman-teman fokus di titik awal dan titik akhirnya saja. Nah, garis panah putus-putus ini
ini menunjukkan panjang perpindahannya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, garis putus-putus ini kan ibaratnya sisi miring dari sebuah segitiga kan. Nah, teman-teman bisa cari panjang sisi miring sebuah segitiga kan bisa menggunakan dengan rumus Pythagoras, di mana sisi miring itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka panjang sisi miring ini merupakan panjang sisi miringnya sama dengan 5 km. Nah, contoh lainnya, di sini ada sebuah mobil. Mobil tersebut awal tuh berada di titik A. Kemudian mobil tersebut bergerak ke arah timur. Nih, anak panahnya ke arah timur hingga mobil tersebut berhenti di titik B dengan sejauh 80 km. Lalu mobil tersebut bergerak kembali nih. Nih, panahnya nih ke arah barat hingga mobil tersebut berhenti di titik C sejauh 30 km. Nah, jaraknya berapa jarak dan perpindahan mobil tersebut. Nah, jika ya ditanya jarak, maka jarak sendiri kan panjang lintasan total. Berarti dari titik A, panjang lintasan dari A ke titik B itu 80 km. Kemudian ditambah lagi dengan jarak dari titik B ke titik C sejauh 30 km. Maka jaraknya 30 ditambah 80 sama dengan 110 km. Nah, kalau perpindahannya seperti tadi teman-teman, fokus dari titik awal dan titik akhirnya saja. Berarti panjang lintasan dari A ke C. Maka perpindahannya yaitu 80 dikurangi 30 sama dengan 50 km. Nah, besaran pada gerak lurus lainnya yaitu ada kelajuan, di mana kelajuan merupakan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Persamaannya itu dapat dituliskan V sama dengan S per T. Terus besaran yang selanjutnya itu ada kecepatan, di mana kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Persamaannya dapat dituliskan dengan V sama dengan delta S per delta T. Nah, besaran selanjutnya yaitu ada percepatan, di mana percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Persamaannya dapat dituliskan seperti ini. A sama dengan delta V per delta T, yaitu di mana delta V merupakan selisih dari kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu akhir dikurangi waktu awalnya. Nah, di sini ada contoh soal nih. Nah, contoh soalnya, Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Tio. Sebelum menyelesaikannya, kita harus tahu dulu nih arah mata angin ya kan, supaya lebih mudah. Nah, Tio berjalan ke arah timur. Ke arah timur berarti ke arah kanan. Nah, kita ibaratkan awal mula Tio itu di titik A. Kemudian Tio tersebut kan berjalan sejauh 20 meter selama 25 detik hingga akhirnya Tio berhenti di titik B ini nih. Nah, kemudian Tio berjalan kembali kan ke arah barat, berarti ke arah barat, ke arah kiri. Nah, hingga berhenti sejauh 10 meter selama 15 detik hingga berhenti di titik C ini. Nah, hitung kelajuan dan kecepatan. Untuk menghitung kelajuan itu diperlukan jarak. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan ya, jarak sendiri itu merupakan panjang lintasan total. Berarti panjang lintasan total itu panjang dari A ke B, kemudian ditambah B ke C. Nah, A ke B itu kan 20 meter. Kemudian dari B ke C itu kan 10 meter. Maka panjang jaraknya 20 ditambah 10 sama dengan 30 meter. Nah,
Sedangkan untuk menghitung kecepatan diperlukan perpindahan. Perpindahan itu sebagaimana yang tadi ya, kita fokus dari titik A ke titik C-nya saja. Maka perpindahan itu dari perpindahan itu hanya panjang lintasan A ke C. Nah, panjang lintasan A ke C. Nah, lintasan A ke C. C ini kan posisinya di tengah-tengah nih. Nah, maka panjang lintasan A ke C itu setengah dari panjang total A ke B. Maka A ke B kan 20. Nah, dikurangi sama ini nih lintasan dari B ke C-nya. Berarti 20 dikurangin 10 sama dengan 10 meter. Maka perpindahannya yaitu 10 meter. Nah, waktunya kan tadi 25 detik dan 15 detik. Maka total waktunya tuh 40 detik. Nah, kelajuan tuh sendiri kan kelajuan tadi V sama dengan S per T, di mana S merupakan jarak dan T merupakan waktu. Maka 30 per 40 sama dengan 0,75 meter per sekon. Kecepatannya. Nah, kecepatan itu kan tadi tuh delta S per delta T, di mana delta S merupakan perpindahan dan delta T merupakan waktunya. Perpindahannya tadi berapa? 10 meter per waktunya berapa? 40 detik. Maka kecepatannya 0,25 meter per sekon. Nah, contoh lainnya nih. Sebuah kereta api dalam keadaan diam. Dalam selang waktu 10 detik kemudian, kecepatan kereta api tersebut 50 meter per sekon. Berapakah ini tipe ya. Berapakah percepatannya? Nah, kereta api kan awalnya dalam keadaan diam, di mana diam itu berarti kereta tersebut tuh tidak memiliki kecepatan, di mana berarti V 0 ya, kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per sekon. Dan T-nya juga 0 sekon dong, karena dia dalam keadaan diam. Nah, akhirnya yaitu tadi setelah 10 detik berarti waktu akhirnya itu T-nya sama dengan 10 second dan kecepatan akhirnya dia berada di 50 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan percepatannya, rumus percepatan tadi merupakan delta V per delta T, yaitu selisih dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu akhir dikurangi waktu awal. Berarti berapa tuh? Kecepatan awalnya kan 50. Kecepatan akhirnya 50. Kecepatan awalnya 0. 0 meter per sekon. Maka 50 dikurangi 0 per waktu akhirnya berapa tadi? 10. Dan waktu akhirnya 10 dan waktu awalnya 0. Maka 50 dikurangi 0 sama dengan 50 per 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Maka percepatannya 50 dibagi 10 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya ada pengelompokan gerak lurus. Gerak lurus sendiri itu secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan di mana persamaannya itu S sama dengan V kali T. Dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana persamaannya ada S sama dengan V 0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, VT sama dengan V 0 plus minus A kali T, terus ada VT kuadrat sama dengan V 0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, apa sih perbedaan dari GLB dan GLBB itu sendiri? Nah, GLB sendiri yang pertama itu GLB itu kecepatan objeknya tetap atau konstan. Kecepatan dari sebuah benda bergerak tersebut tetap atau konstan. Sedangkan pada GLBB kan berubah beraturan kan dari panjangannya gerak lurus berubah beraturan, maka kecepatan objeknya
atau kecepatan benda tersebut bergerak itu selalu berubah-ubah. Nah, selanjutnya pada GLBB di benda tersebut tidak memiliki nilai percepatan. Percepatannya sama dengan 0. Tidak memiliki percepatan. Sedangkan kalau pada GLBB karena kecepatannya berubah-ubah, maka GLBB mempunyai percepatan, yang mana percepatan dari benda yang bergerak GLBB itu tetap atau konstan. Nah, selanjutnya pada benda yang bergerak secara GLB atau gerak lurus beraturan, benda tersebut bergeraknya dengan benda bergerak secara konstan, berarti pergerakan benda tersebut tetap bergeraknya, tidak 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 tiba tidak maksudnya tuh tidak tiba-tiba tidak tiba-tiba cepat, tidak tiba-tiba lambat gitu, tetap konsisten gitu bendanya bergeraknya, kecepatan pergerakannya. Sedangkan pada GLBB benda tersebut benda atau objek yang bergerak secara GLBB, pergerakan bendanya itu bisa dipercepat atau diperlambat. Nah, ini gambar grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB. Grafik kecepatan terhadap waktunya itu membentuk garis lurus karena kan kecepatan bendanya, kecepatan objek atau benda tersebut konstan atau tetap, tidak berubah-ubah. Nah, sedangkan pada GLBB grafiknya seperti ini nih, grafik kecepatan terhadap waktu. Pada GLBB tuh grafiknya bisa dua macam. Ini yang grafik A, V0 kan dia dimulai dari sini. Nah, kemudian dia terus naik. Nah, ini yang disebut GLBB dipercepat. Jadi kecepatannya terus bertambah. Sedangkan pada yang gambar grafik B, ini kan V0 nih dimulai dari yang paling tinggi sampai akhirnya dia berhenti di sini. Nah, ini yang disebut GLBB diperlambat. Jadi kecepatannya terus berkurang. Nah, ini yang kecepatannya bertambah berarti GLBB dipercepat, dan ini yang kecepatannya terus berkurang, yang ini disebut GLBB diperlambat. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal. Teman-teman semua bisa dikerjakan. Silahkan dikerjakan, gitu. Ini maksudnya latihan soalnya. Nah, selanjutnya ini ada tugas nih. Nah, tugasnya silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Contoh dari gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Boleh GLB, boleh GLBB, atau kedua-duanya juga boleh. Oke teman-teman, dari bahasan kita kali ini dapat disimpulkan ya bahwa gerak lurus merupakan gerak suatu benda atau objek yang lintasannya itu berupa garis lurus. Nah, dalam gerak lurus sendiri itu terdapat besaran-besaran fisis atau besaran fisika yang terdapat di dalamnya. Yang diantaranya itu ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan, ada kecepatan, dan ada percepatan. Nah, dan juga gerak lurus itu dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ada GLB atau gerak lurus beraturan, dan ada GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Yang mana perbedaan dari GLB dan GLBB itu bisa dilihat dari kecepatan dan percepatannya. That is the explanation from me. I hope this video helped you. Thank you for watching. Before that, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in another video, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.